Ayahnya juga pernah telepon gue pas gue lagi kerja buat minjem duit ke gue 2 juta. Alasannya sih buat bayar cicilan motor yang belum dibayar selama 2 bulan. Katanya kalau nggak dibayar bakal ditarik motornya. Ayahnya juga bilang gak usah ngomong-ngomong sama Julian ya kalau saya minjem uang. Wah, kacau banget sih ini. Padahal kan harusnya dia sendiri kan tahu gue kerja buat kuliah. Ya gue bilang lah, gak ada uang om, sorry. Beberapa minggu kemudian gue dapet kabar kalau Julian dapat libur lagi 2 hari. Tapi dia nggak mau pulang ke rumah. Alasannya sih lagi malu sama orang rumah karena banyak tekanan. Ya gak jauh-jauh sih, pasti karena masalah ekonomi. Akhirnya dia memutuskan buat nginep di rumah temennya dari hari Sabtu sampai Minggu pagi. Minggu paginya dia minta gue jemput supaya kita bisa main. Ya udah tuh, akhirnya gue jemput dia dan kita main di rumah gue sampai sore. Ternyata ayahnya tahu kalau dia lagi dapat libur dan nyariin anaknya. Ayahnya teleponin gue terus berkali-kali, tapi Julian gak izinin gue angkat teleponnya. Cuma karena gue gak enak, akhirnya gue paksa dia buat angkat teleponnya. Marahlah tuh si ayahnya, maki-maki Julian sampai habis karena dia gak pulang dan ngabarin ke orang rumah. Dan lo tahu ayahnya ngomong apa? Dia tuh ngomong, itu Caca ngapain kamu sampai kamu berani kayak gini? Dia mau sama kamu karena kamu udah jadi tentara. Jeder, gue bener-bener sakit hati banget. Padahal gue udah deket sama Julian dari sebelum dia jadi tentara. Gue juga gak pernah tuh minta apa-apa sama dia dan keluarganya. Ya gue emang gak pernah bantu secara finansial, tapi gue selalu bantu dari segi psikologis anaknya. Gue bantu antar jemput anaknya juga kok kalau lagi libur. Ya lo bayangin lah gimana sakitnya perasaan gue, seolah-olah gue cuma mau sama anaknya aja karena udah jadi tentara. Singkat cerita, waktu terus berlalu, gue berusaha ngelupain ucapan ayahnya, tapi gue gak bisa. Masih selalu terbayang-bayang. Di awal tahun 2019, Julian akhirnya selesai pendidikan. Gue dan keluarga datang ke acara pelantikan dan dapat pengumuman kalau dia bakal ditugaskan ke ujung Pulau Sumatera. Artinya gue LDR dong nih. Sedih banget, pasti dia jarang pulang deh. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi. Namanya juga tugas negara, gak bisa nolak dong. Hari-hari berlalu, gue menjalankan LDR sama Julian, tapi komunikasi kita masih belum bisa intens karena dia masih dalam masa orientasi dan gak boleh sering-sering pegang HP. Tapi gak jarang juga nih, dia nelfon gue malam-malam cuma buat curhat. Dia cerita kalau ATM yang buat terima gajinya itu ditahan ayahnya dan masih berkutat sama masalah ekonomi bayarin hutang. Ayahnya juga minta Julian buat biayain kuliah adiknya. Jujur sebenarnya gue capek banget dengernya. Ikut kesel tapi gak bisa ngapa-ngapain juga. Dan gue cuma bisa bilang sabar ya. Sampai di awal tahun 2020 Julian udah mulai bisa sering pegang HP. Dia selalu hubungi gue, tapi di sini gue mulai menghindar. Gue suka reject teleponnya dan gak balas chatnya. Setelah gue pikir panjang, gue gak bisa terus bersama orang yang selalu ngeluh ke gue. Mungkin menurut kalian itu bagus karena pasangan bisa seterbuka itu. Tapi menurut gue semua ini gak masuk akal. Jujur gue risih kalau udah bahas masalah ekonomi. Walaupun umur kita masih muda, tapi gue mikir, gimana kalau nanti kita nikah? Apa kita gak bakal berantem mulu karena orang tuanya yang ikut ngatur keuangan kita? Gue gak kebayang juga, gimana kalau nanti dia bawa gue ke ujung Sumatera? Gue harus jauh dari ibu gue. Intinya sih gue gak siap buat terus-menerus menghadapi permasalahan dia dan keluarganya. Jadi gue memutuskan untuk mundur. Yang pasti dia kaget dan marah. Kenapa tiba-tiba gue memilih untuk menjauh? Akhirnya ya gue jelasin semua alasan gue. Gak lama dari itu ada satu cowok yang deketin gue. Orangnya dewasa banget. Kalau mau dibandingin sama Julian sih, dia emang jauh lebih dewasa. Dan jadi cowok yang sesuai sama ekspektasi gue. Kita deket selama setahun dan kita memutuskan untuk menikah di akhir tahun 2021. Dan di tahun 2023 ini kita akan punya anak pertama. Gue rasa bukan salah Julian kok karena terlahir di keluarga toksik kayak sekarang. Tapi bukan kewajiban gue juga untuk selalu ada dan mendampingi dia. Daripada bertaruh dengan masa depan gue, lebih baik gue mundur dari sekarang. Karena gue percaya kita semua berhak memilih kebahagiaan sendiri. Sekian cerita dari gue. Kalau kalian punya cerita menarik, boleh banget langsung kirim email ke guepunyacerita.id@gmail.com.